Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang penuh cahaya, mari kita mulai perjalanan ini dengan satu nafas tenang, satu hati yang terbuka, dan satu niat tulus untuk menyambut rezeki dari Allah dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap helaan napasmu sebagai undangan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, membiarkan kedamaian meresap ke dalam setiap sudut kalbu. Hari ini, kita akan menyelami bersama sebuah rahasia sederhana, namun agung, cara membuka pintu rezeki yang tak hanya datang dari usaha, tapi dari ketulusan hati dan keteguhan iman. Bismillah. Bersama-sama kita awali dengan niat yang suci, bahwa setiap langkah ini adalah doa, dan setiap doa adalah cahaya yang mengantarkan kita pada keberkahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mengajak kamu untuk sejenak berbagi. Apa yang paling kamu harapkan saat ini dalam hidupmu? Tuliskan di kolom komentar, dan mari kita saling menguatkan dalam perjalanan penuh berkah ini. Karena bersama, hati-hati yang mencari akan lebih mudah menemukan jalan. Selamat datang di ruang ketenangan, di mana kita belajar membuka pintu rezeki dengan kalimat suci dan hati yang lapang. Mari kita mulai dengan mengucap Bismillah, namanya yang membawa berkah dan rahmat tak terhingga. Bab 1. Bismillah, sebuah awal yang bukan sekadar kata. Dalam hidup ini, setiap langkah sejatinya adalah permulaan, dan setiap permulaan seharusnya dimulai dengan kesadaran. Tapi seberapa sering kita memulai sesuatu tanpa benar-benar hadir dalam niat? Kita mengucap Bismillah hampir otomatis, seperti formalitas harian yang nyaris kehilangan makna. Padahal, kalimat suci ini bukan sekadar lafaz pembuka. Ia adalah janji tak terlihat yang kita ucapkan kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan melangkah tanpa mengingatnya. Ketika kita mengucap Bismillah, sebenarnya kita sedang mengetuk pintu langit, bukan untuk meminta hasil yang cepat, tapi agar setiap perjalanan dibimbing dengan ridha-Nya. Bismillah bukan hanya awalan, tapi penyerahan. Ia adalah pengakuan sunyi bahwa di balik segala usaha, ada tangan yang tak terlihat yang memegang hasilnya. Dalam satu kata itu, terkandung seluruh makna pasrah dan percaya. Jika engkau benar-benar menyelami kalimat ini, engkau akan tahu bahwa bukan hanya pekerjaan yang dimulai dengan Bismillah, tapi bahkan hidup dan mati pun seharusnya bersandar padanya. Karena hidup tanpa Bismillah adalah seperti berjalan tanpa arah, dan bekerja tanpa Bismillah adalah seperti menabur benih di tanah yang kering. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi keberkahan, bukan karena mereka lebih pintar atau lebih kuat, tapi karena mereka lebih sadar. Mereka tahu bahwa Bismillah bukan jimat, bukan pula syarat sukses, tapi ia adalah izin masuk ke dalam sistem rahmat Tuhan. Ia adalah bisikan kepada semesta bahwa kita tidak datang membawa ego, tapi membawa jiwa yang mengerti tempatnya, sebagai hamba bukan penguasa. Dan saat kalimat itu benar-benar keluar dari kedalaman hati, bukan sekadar dari bibir, saat itulah perjalanan mulai berubah. Kita tak lagi digerakkan oleh ambisi, melainkan dituntun oleh keikhlasan. Bayangkan sebuah pekerjaan yang tampak kecil, menyapu halaman, menyeduh kopi, atau bahkan menulis surat, bisa berubah menjadi amal besar hanya karena dimulai dengan Bismillah. Karena yang membedakan bukan besar atau kecilnya tindakan, tapi siapa yang diingat ketika memulainya. Dunia ini sudah terlalu ramai dengan ambisi manusia, tapi hanya sedikit yang memulai langkahnya dengan membawa namanya. Maka, ketika engkau mengucapkan Bismillah, engkau sedang menjadi bagian dari minoritas yang diberi cahaya petunjuk, bukan hanya peta jalan. Dan disinilah awal dari segala rezeki yang sejati, bukan dari kerja keras semata, tapi dari kesadaran bahwa kita hanyalah penumpang dalam kapal takdirnya. Maka, mulai hari ini, jangan ucapkan Bismillah dengan tergesa-gesa. Ucapkanlah dengan hati yang hadir, dengan nafas yang tenang, dan dengan jiwa yang sadar. Karena ketika awalnya sudah benar, maka langkah-langkah berikutnya akan diarahkan. Dan setelah Bismillah, akan kita temukan satu kalimat lain yang menyambung langit dan bumi, yang membuka pintu rezeki yang selama ini hanya menunggu hati yang benar-benar siap menerimanya. Bab 2. Setelah Bismillah, kalimat cahaya yang sering dilupakan. Setelah engkau ucapkan Bismillah dengan kesadaran yang penuh,
Ada satu kalimat lagi yang seharusnya menyusulnya. Sebuah kalimat cahaya yang terlupakan oleh banyak lidah. Padahal ia adalah sambungan ruh dari kalimat pembuka itu. Kalimat ini adalah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sederhana bunyinya, tapi ketika keluar dari hati yang sadar, kalimat ini menjelma menjadi penyerahan yang tulus, yang membuat langkahmu di bumi diiringi dengan pengawalan dari langit. Ia bukan kalimat basa-basi, ia adalah deklarasi suci bahwa setelah engkau memulai, kini engkau meletakkan hasilnya sepenuhnya kepada Sang Maha Penentu. Ketika seseorang mengucap tawakkaltu 'ala Allah, itu berarti ia menyerahkan langkahnya, niatnya, dan hasilnya hanya kepada Allah. Ia sedang berkata, aku telah berusaha, tapi aku tahu hasil itu bukan dalam genggamanku. Maka kalimat ini bukan pelarian dari usaha, justru ia adalah energi jiwa untuk terus melangkah tanpa rasa takut, karena yakin bahwa segala sesuatu sedang ditulis dengan kasih sayangnya. Kalimat ini melatih hati untuk tetap tenang di tengah badai, dan melatih pikiran untuk tidak terpaku pada kalkulasi dunia yang terbatas. Ia menempatkan kita tepat di bawah naungan yang maha kuasa, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam seluruh perjalanan. Bagian kedua dari kalimat itu, la haula wala quwwata illa billah, menegaskan satu kenyataan agung, tidak ada daya untuk meninggalkan keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini meruntuhkan keangkuhan halus yang sering menyelinap dalam hati. Rasa bahwa kita bisa berhasil hanya karena kita pandai, rajin, atau punya banyak koneksi. Padahal, tanpa izin darinya, tak satu pun dari semua itu akan berarti. Bahkan satu detik nafas pun tak bisa kita ambil tanpa kehendaknya. Maka kalimat ini membimbing kita untuk hidup dengan rendah hati. Bukan rendah diri, tapi tahu diri. Bayangkan jika setiap kali engkau keluar rumah, setiap kali engkau hendak bekerja, berdagang, atau sekadar mencari nafkah, kalimat ini engkau ucapkan dengan penuh keyakinan, maka engkau tidak sedang berjalan sendirian. Ada kekuatan tak terlihat yang membimbingmu, melindungimu, dan memberkahi langkahmu. Bukan berarti semuanya akan selalu mulus, tapi engkau akan mampu menerima takdir apapun dengan lapang dada, karena engkau tahu segala yang terjadi bukan kebetulan. Ia bagian dari tulisan indah yang hanya bisa dibaca dengan mata keimanan. Maka jangan biarkan kalimat ini menjadi asing di lidahmu. Jadikan ia teman setia setiap pagi. Jadikan ia pelengkap bismillah yang pertama. Karena ketika dua kalimat ini bersatu, engkau telah meletakkan fondasi spiritual terkuat untuk hidup yang penuh rezeki dan keberkahan. Dan ingatlah, rezeki itu tidak selalu datang dari yang tampak. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan batin yang membuatmu tetap teguh walau dunia sedang goyah. Dan itu, saudaraku, adalah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Sebab 3, makna tawakal yang tidak pasrah buta. Banyak yang keliru memahami tawakal. Mereka mengira bahwa tawakal adalah duduk diam menunggu keajaiban datang. Mereka merasa cukup berdoa tanpa bergerak, berharap rezeki datang tanpa usaha. Padahal, hakikat tawakal yang diajarkan oleh para nabi dan para wali bukanlah pasrah buta, melainkan kesadaran yang menyatu antara ikhtiar dan keyakinan. Tawakal adalah bekerja seolah segala hasil tergantung padamu, tetapi berserah diri sepenuh hati bahwa yang menentukan tetap hanya Allah. Ia adalah keseimbangan halus antara usaha lahir dan penyerahan batin. Tawakal sejati adalah ketika engkau tetap menanam benih meski langit terlihat mendung. Engkau tetap melangkah meski jalan tampak gelap, karena engkau tahu cahaya itu bukan selalu datang dari depan, tapi dari dalam hatimu yang berserah. Dalam setiap langkah yang disertai tawakal, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh rencana manusia. Engkau bisa gagal di mata dunia, tapi engkau tidak akan pernah gagal di hadapan Tuhan selama hatimu bersandar hanya padanya. Ada saatnya dalam hidup ketika engkau sudah melakukan semua yang engkau bisa. Engkau sudah mencoba, sudah menempuh berbagai jalan, namun hasilnya belum tampak juga. Disitulah tempat tawakal diuji. Bukan saat segala sesuatu berjalan lancar, tapi justru saat engkau tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Maka ucapkanlah tawakkaltu 'ala Allah dan biarkan hatimu istirahat di pangkuan kehendaknya.
Sebab kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi kedamaian untuk menunggu. Tawakal bukan pengganti usaha, tapi penyelamat dari kekecewaan. Ia membentengi hatimu dari rasa putus asa. Orang yang bertawakal tahu bahwa jika sesuatu tidak berhasil, itu bukan kegagalan. Itu adalah bentuk lain dari perlindungan Tuhan. Mungkin jika engkau berhasil dalam hal itu, hatimu akan sombong. Mungkin jika engkau mendapatkannya, hidupmu akan menjauh darinya. Maka ketika sesuatu tertunda, itu bukan karena engkau tidak layak, tapi karena Allah masih ingin engkau lebih dekat terlebih dahulu. Dan disitulah pintu rezeki sejati terbuka. Ketika engkau tidak lagi sekadar mengejar hasil, tapi menikmati proses yang menjadikanmu lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih sadar. Maka jangan pernah takut untuk bertawakal. Jangan malu untuk berkata di dalam hati, "Ya Allah, aku telah mencoba, kini engkaulah yang melanjutkan." Karena saat engkau serahkan segalanya kepadanya, justru disitulah segalanya mulai mengalir ke arahmu, pelan, lembut, dan tak terduga. Bab 4, La Haula, energi penyerahan yang menenangkan. Di antara kalimat zikir yang paling agung, namun paling sering diremehkan, adalah La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini tidak hanya sebatas bacaan penghibur saat lelah. Ia adalah pernyataan suci yang mampu meruntuhkan gunung-gunung ego dalam hati. La haula artinya tiada daya untuk meninggalkan keburukan. La quwwata artinya tiada kekuatan untuk melakukan kebaikan, kecuali dengan izin dan kekuatan Allah. Dalam kalimat yang pendek ini tersembunyi rahasia besar kehidupan, bahwa kita hanyalah debu kecil dalam sistem semesta yang luas, dan kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang memberi hidup. Seringkali kita merasa lelah bukan karena pekerjaan yang berat, tetapi karena kita membawa beban yang seharusnya sudah kita serahkan kepada Allah. Kita memikul hasil, memeluk ketakutan, dan menahan kecewa, padahal semua itu bukan tanggung jawab kita. La haula wa la quwwata illa billah membebaskan kita dari perasaan harus mengendalikan segalanya. Ia memberikan ruang pada hati untuk bernapas, untuk berkata, "Aku tidak harus kuat sepanjang waktu, karena aku punya Tuhan yang maha kuat." Kalimat ini bukan bentuk kelemahan, melainkan jalan menuju kekuatan yang sejati, kekuatan yang datang setelah pengakuan akan keterbatasan diri. Orang-orang yang setiap hari mengucapkan kalimat ini dengan kesadaran akan mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka akan merasa ringan menjalani hidup, walau beban tetap ada. Mereka akan merasa cukup, walau harta tidak bertambah banyak. Karena hati mereka tidak lagi menuntut, tetapi menerima. Tidak lagi gelisah mengejar, tapi tenang menunggu. Dan anehnya, justru dalam keadaan itu, pintu rezeki mulai terbuka perlahan. Karena Allah lebih suka memberi kepada hamba yang telah bersih dari ketamakan dan sabar dalam kerendahan hati. Cobalah setiap kali engkau merasa takut akan masa depan, atau kecewa dengan hasil yang tak sesuai harapan, ucapkan kalimat ini dengan lembut. La haula wa la quwwata illa billah. Rasakan bagaimana energi penyerahan itu menenangkan jiwa. Rasakan bagaimana kalimat ini menghapus suara bising dari ego yang ingin menguasai segala sesuatu. Karena saat engkau benar-benar melepaskan kontrol, disitulah kontrol ilahi bekerja. Dan percayalah, Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu, kapan waktu terbaik, dan dari mana arah yang paling tak kau sangka. Kalimat ini adalah zikirnya orang-orang yang telah matang secara ruhani. Bukan hanya diucap di lidah, tetapi ditanamkan dalam jiwa. Mereka yang menjadikan kalimat ini bagian dari hidupnya akan melihat bahwa segala urusan yang awalnya rumit menjadi mudah. Pintu-pintu yang awalnya tertutup terbuka satu persatu. Tidak karena mereka pandai mengetuk, tapi karena mereka tahu kapan harus berhenti mengetuk dan mulai menyerahkan kunci sepenuhnya kepada Allah. Bab 5. Rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Satu kesalahan terbesar dalam memahami rezeki adalah ketika kita membatasinya hanya pada uang dan harta benda. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Ia adalah seluruh pemberian Allah yang menghidupkan hati, menyejukkan jiwa, dan memudahkan langkah dalam kehidupan. Uang bisa habis, kekayaan bisa lenyap,
Tapi rezeki sejati akan tetap ada selama ruh kita masih terhubung dengan sumbernya. Itulah mengapa banyak orang kaya hidup dalam gelisah, sementara orang sederhana justru hidup dalam damai. Karena rezeki bukan hanya apa yang digenggam, tapi apa yang dirasakan. Pernahkah engkau merasa tenang di tengah kesederhanaan? Itu rezeki. Pernahkah engkau dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, meski tak punya apa-apa? Itu pun rezeki. Bahkan waktu yang cukup untuk istirahat, nafas yang lapang di pagi hari, makanan yang tidak mewah tapi menyehatkan, semuanya adalah bentuk rezeki yang sering luput kita syukuri. Ketika hati kita sempit, maka rezeki terasa selalu kurang. Tapi saat hati kita lapang, sekecil apapun nikmat akan terasa besar. Maka rahasia pertama membuka pintu rezeki adalah belajar mengenali rezeki yang sudah ada. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya pembuka rezeki dari luar, tapi juga pembuka mata hati dari dalam. Ia mengajarkan bahwa sebelum meminta lebih, kita harus mampu melihat apa yang telah diberikan. Kadang Allah tidak menambahkan rezeki baru, tapi Dia membukakan hati agar kita bisa menikmati yang sudah ada. Dan itu lebih penting, sebab manusia seringkali bukan menderita karena kekurangan, tapi karena tidak pernah merasa cukup. Lihatlah para wali, para orang saleh. Mereka tidak selalu hidup dalam kelimpahan materi, tapi mereka hidup dalam kelimpahan makna. Hati mereka bersih, tidur mereka nyenyak, dan setiap makanan yang mereka nikmati terasa seperti anugerah besar. Mereka tidak sibuk mengejar dunia, tapi dunia datang kepada mereka. Inilah bentuk rezeki yang tidak bisa dikejar dengan tenaga, tapi hanya bisa ditarik dengan keikhlasan dan rasa syukur. Karena dunia selalu tunduk kepada jiwa-jiwa yang tenang. Maka mulai hari ini, ubahlah cara memandang rezeki. Jangan lagi ukur rezeki dari jumlah tabungan, kendaraan, atau rumah besar. Ukurlah dari kedamaian batin, kekuatan iman, dan hubunganmu dengan Tuhan. Karena ketika engkau telah merasa cukup dengan yang Allah beri, saat itulah pintu rezeki mulai terbuka perlahan dari arah yang engkau tidak duga dan dalam bentuk yang tak pernah engkau minta. Bab 6. Doa yang mengikuti setelah Bismillah. Setelah lafaz Bismillah dibacakan dengan kesadaran penuh, jiwa pun menjadi lembut seperti tanah yang baru disiram embun. Pada momen inilah, doa yang terucap bukan sekadar permintaan, melainkan kelanjutan dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Memberi. Tidak perlu kata-kata yang rumit, cukup satu kalimat tulus dari hati seperti, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal, berkah, dan menenangkan hatiku." Kalimat ini, bila dilantunkan setelah basmalah, menjadi jembatan antara kehendak hamba dan rahmat langit. Dalam ketenangan doa semacam ini, pintu rezeki tidak hanya terbuka perlahan, tapi juga masuk dengan cara yang tak terduga. Orang-orang yang memahami keajaiban ini tidak lagi tergesa-gesa dalam meminta. Mereka tahu bahwa bukan panjangnya doa yang menentukan terkabulnya, melainkan kedalaman makna dan keikhlasan hati yang melafalkannya. Setiap kali mereka memulai aktivitas dengan Bismillah, mereka menyambungnya dengan ucapan hati yang murni. Mereka tidak hanya menginginkan uang atau kelimpahan materi, mereka meminta yang lebih dari itu. Ketenangan batin, kemudahan jalan hidup, dan keberkahan dalam setiap langkah. Dan Allah yang Maha Mendengar selalu menyambut doa-doa semacam ini dengan penuh kasih. Ada rahasia yang tidak diketahui banyak orang, bahwa rezeki tidak hanya berbentuk benda. Rezeki bisa berupa seseorang yang menyemangati di kala letih, bisa berupa ide yang datang saat dibutuhkan, atau bahkan bisa hadir sebagai kesehatan yang memampukan kita terus bergerak. Maka setelah Bismillah, hendaknya kita tak hanya meminta uang, tapi mintalah yang menopang kehidupan. Mintalah kebijaksanaan, mintalah keteguhan hati, mintalah jalan keluar dari kebingungan. Karena ketika hati benar-benar percaya, kalimat doa yang sederhana menjadi kunci dari banyak gerbang kehidupan. Wali-wali terdahulu sering mengajarkan, jangan hanya membaca doa, tapi jadikan doa itu bagian dari dirimu. Ketika engkau mengucap Bismillah dan menyambungnya dengan permohonan, ucapkan itu seolah engkau sedang bicara langsung di hadapan Allah, bukan seolah mengulang hafalan yang diajarkan. Dalam bisikan lirihmu itu ada nilai, dalam getaran suaramu itu ada cahaya.
Maka berdoalah seperti anak kecil yang yakin ibunya akan mengangkatnya. Berdoalah seperti seorang kekasih yang tahu cintanya tak akan ditolak. Karena sesungguhnya doa yang paling kuat adalah doa yang penuh rasa. Dan di akhir setiap doa yang diucapkan setelah bismillah, tutuplah dengan amin yang lahir dari hati, bukan dari kebiasaan. Sebab amin adalah seperti mengetuk pintu. Dan bila ketukannya lembut namun yakin, maka pintu pun akan terbuka. Rezeki akan datang, mungkin perlahan, tapi pasti. Ia datang tak selalu dalam bentuk yang kita inginkan, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan semua itu dimulai dari satu lafaz suci, Bismillah. Bab 7. Doa yang diiringi kepasrahan murni. Ada doa yang begitu sederhana, tapi ketika dilafazkan dengan hati yang benar-benar tunduk, ia menjadi kunci yang membuka gerbang ketetapan ilahi. Setelah mengucap Bismillah dan melanjutkannya dengan doa dari hati yang penuh kepasrahan, maka segala daya upaya akan diarahkan oleh tangan gaib yang lebih tahu apa yang terbaik. Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita lupa bahwa rezeki bukan sekadar hasil dari kerja keras, melainkan juga dari penyerahan total kepada kehendak Allah. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi meyakini bahwa Sang Pencipta tahu waktu yang tepat untuk memberikan. Ketika manusia menyadari bahwa ia bukan pengatur segalanya, maka ia mulai belajar untuk percaya. Doa yang lahir dari kepasrahan bukan hanya berbentuk permintaan, tapi juga pengakuan akan kelemahan diri. Saat kita berucap, "Ya Allah, cukup Engkau yang mengatur segalanya. Aku hanya mengikuti apa yang Engkau kehendaki." Maka pada saat itulah hati menjadi ringan dan langkah terasa tenang. Banyak yang belum menyadari bahwa ketenangan batin juga adalah rezeki, dan dari ketenangan itulah rezeki lahir yang tampak akan menyusul. Kepasrahan yang murni bukan berasal dari putus asa, melainkan dari kejernihan spiritual. Ia tumbuh saat manusia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari ridha Allah. Maka setiap doa setelah bismillah akan terasa lebih hidup jika disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah menolak hamba-Nya yang berserah dengan sepenuh jiwa. Justru dalam kepasrahan itulah kita mendekat pada sifat para wali, tidak gelisah dengan takdir, karena mereka tahu segala sesuatu telah ditakar dengan hikmah. Rezeki yang datang lewat doa semacam ini sering tidak berbentuk uang atau barang. Kadang ia datang dalam bentuk keajaiban kecil. Pertemuan yang tidak disengaja namun bermakna, kesempatan yang datang di detik terakhir, atau bahkan ilham dalam tidur yang membimbing langkah. Hal-hal ini tidak mungkin hadir dari perhitungan manusia biasa, melainkan dari rahmat yang hanya bisa ditarik oleh hati yang telah bersih dari pengendalian diri berlebihan. Maka, berserah bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi manusia yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhannya. Sebelum kita tidur malam ini, ucapkan bismillah, lalu lanjutkan dengan doa sederhana dari lubuk hati. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Jika rezekiku tersembunyi, tampakkanlah. Jika rezekiku sedikit, berkahilah. Dan jika rezekiku berada di luar dugaan, aku siap menerima dengan penuh syukur. Tak perlu panjang, yang penting tulus. Karena Tuhan tak pernah menilai seberapa banyak kata dalam doamu, tapi seberapa dalam kau mencurahkan hatimu kepadanya. Bab 8. Saat keyakinan menjadi magnet rezeki. Dalam kehidupan ini, banyak orang berbicara tentang kerja keras sebagai jalan menuju rezeki. Namun sedikit yang menyadari bahwa keyakinan adalah fondasi yang menggerakkan segalanya. Kalimat yang dibaca setelah bismillah bukan hanya untayan doa semata, melainkan pancaran energi yakin yang tulus. Rezeki tidak sekadar mengikuti langkah kaki, melainkan mengikuti getaran batin yang percaya sepenuh jiwa bahwa Allah Maha Memberi. Keyakinan yang mendalam bukan berarti kita tidak berusaha, tapi usaha kita diliputi kepasrahan dan ketenangan. Saat hati bersih dari keraguan, maka langit pun mulai membuka rahasianya. Keyakinan yang sejati bukanlah suara keras yang menggema di luar, tapi desah lembut yang mengalir dalam kalbu. Ia tidak membentak dunia agar memberi, tetapi menyambut segala hal yang datang sebagai titipan dari Yang Maha Kaya. Orang-orang yang berjalan dengan keyakinan sejati tidak tergesa, tidak risau,
dan tidak goyah oleh penolakan dunia. Mereka memancarkan ketenangan yang mengundang rahmat turun seperti hujan. Maka ucapkanlah kalimat penuh keyakinan itu setelah bismillah, bukan dengan lisanku saja, tapi dengan jiwamu. Ketika engkau berkata, Bismillah ya Razak, cukup engkau bagiku, maka alam seakan menjawab dalam bisik sunyinya, kami telah menunggumu. Segala sesuatu di alam ini tunduk kepadanya, dan bila engkau selaras dengan kehendaknya, maka segala sesuatu itu akan berpaling padamu. Keyakinanmu adalah izin dari langit untuk memulai keajaiban. Setiap langkahmu adalah saksi bahwa engkau percaya kepada janji Tuhan lebih dari keraguanmu kepada dunia. Inilah awal terbukanya pintu-pintu yang tak pernah engkau ketuk, tapi tiba-tiba terbuka. Sungguh rezeki itu bukan semata-mata uang atau harta, tapi kelapangan hati, kejernihan pikiran, dan kehadiran jiwa yang damai. Kadang rezeki datang dalam bentuk orang baik yang menghampiri, kabar gembira yang menguatkan, atau jalan keluar dari masalah yang membelenggu. Dan semua itu bergerak menuju dirimu ketika keyakinanmu padanya mulai nyata. Maka jangan remehkan kalimat yang engkau ucapkan setelah menyebut namanya. Di sanalah ruh keyakinan bertempat tinggal, dan dari sanalah rezeki mengalir, pelan tapi pasti. Biarkan keyakinanmu membimbing tanganmu, bukan kekhawatiran. Biarkan kalimat Bismillah, Ya Fatah, Ya Razak menjadi napas yang engkau hembuskan pagi hari. Katakan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan tidak pernah menutup satu pintu pun kecuali akan membuka yang lebih luas. Rezeki tak mengenal logika manusia, ia tunduk kepada kehendaknya, dan engkau adalah hambanya yang hanya perlu percaya. Maka percayalah, bukan karena engkau ingin cepat kaya, tetapi karena engkau yakin Allah tidak pernah lupa kepada mereka yang mengingatnya dalam diam, dengan hati yang penuh harap. Bab 9 menyebut namanya di ujung malam. Di keheningan malam, ketika manusia lain telah terlelap dalam pelukan mimpi, ada satu waktu yang menjadi pintu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Waktu yang tidak dijanjikan kepada mereka yang tergesa, tapi dibukakan perlahan bagi jiwa-jiwa yang berserah. Saat itulah sebutlah kembali kalimat Bismillah dengan sepenuh kesadaran, lalu ucapkan namanya dalam zikir yang lembut, Ya Fattah, Ya Razak. Dua asma Allah yang bagaikan kunci ganda. Satu membuka jalan, satu lagi mengalirkan isi. Tak perlu suara keras, cukup bisikan yang keluar dari dalam hati yang telah luruh. Karena malam adalah saksi paling jujur bagi mereka yang tidak ingin sekadar rezeki dunia, tapi juga limpahan kedekatan dengan sang pemilik malam. Ada rahasia yang tidak diajarkan secara lisan, tapi diwariskan dalam getaran ruhani para kekasih Allah. Mereka yang bangun di ujung malam bukan karena ritual semata, tapi karena cinta. Saat mereka duduk dalam diam, mereka bukan sedang menunggu jawaban, melainkan sedang menyerahkan seluruh pertanyaan kepada Yang Maha Mengetahui. Maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim sebagai izin masuk ke gerbangnya, dan lanjutkan dengan Ya Wahhab, limpahkanlah pemberianmu yang tak terhingga, walau aku tidak pantas menerimanya. Kalimat itu bukan mantra, tapi pengakuan yang membuat langit ikut membentangkan keberkahan. Kita sering mendambakan rezeki yang cepat dan besar, tetapi lupa bahwa rezeki yang tenang jauh lebih menenteramkan. Rezeki yang datang bukan karena kita memintanya dengan paksa, melainkan karena kita memantaskan diri untuk menerimanya. Di malam hari, saat ego lemah dan dunia seolah diam, disitulah keikhlasan paling jujur bisa mengalir. Maka siapapun yang menjadikan nama Allah sebagai alas tidur dan pembuka pagi, tidak akan kehilangan arah di siang hari. Rezekinya mungkin tak tampak gemerlap, tapi ia cukup, ia berkah, dan ia datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Bacalah doa pembuka rezeki seperti orang yang tengah menggali sumur, pelan tapi penuh harap. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kemudahan dari sisimu yang tidak bisa dijangkau oleh usahaku. Dan akhiri dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya sudah menunggu untuk kita sadari, bukan kita cari. Allah tidak menunda rezeki, hanya saja kadang kita belum membuka wadah hati untuk menerimanya. Maka teruslah mengetuk pintu itu dalam zikir malam. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan kelembutan dan rasa cukup yang mendalam.
Malam bukan untuk dikeluhkan tapi untuk ditenangi. Dan setiap kalimat zikir yang diucapkan dengan hati yang hening adalah benih rezeki yang kelak tumbuh di siang hari. Maka ucapkan bismillah sebelum tidur, agar malam menjadi ladang doa. Ucapkan bismillah saat bangun, agar pagi menjadi gerbang keberkahan. Dan ucapkan pula, ya Fattah, ya Razak, saat jiwamu merasa sesak, agar langit ikut terbuka dan bumi ikut mendekatkan nikmatnya. Inilah jalan para pecinta ilahi. Mereka tak meminta dunia, tapi dunia mengikutinya karena mereka hanya mengejar wajah Tuhan. Bab 10. Kesembilan hati yang mengundang langit. Ketika kita telah mengucapkan bismillah dan menyambungnya dengan kalimat yang mengandung keyakinan kepada rezeki Allah, sesungguhnya bukan hanya mulut yang bergerak. Hati pun membuka diri, bergetar bersama zikir yang terucap. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal. Ketika seseorang melangkah tanpa mengetahui apa yang akan ia temui, tapi hatinya penuh yakin bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik. Rezeki dalam bentuk apapun, kesehatan, ketenangan, atau keberkahan materi, mulai menetes seperti embun yang jatuh dari langit satu demi satu, menghidupkan tanah hati yang selama ini gersang. Para kekasih Allah tidak pernah mengejar dunia, namun dunia yang mendekat kepada mereka. Rahasianya sederhana, namun dalam. Mereka telah menjadikan Allah sebagai pusat gerak dan diam mereka. Kalimat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, bukan sekadar rangkaian huruf bagi mereka, melainkan nafas yang menghubungkan bumi dengan langit. Maka ketika mereka berbicara, kata-kata mereka tidak tertahan di udara. Ia menembus hijab takdir, membuka ruang di mana malaikat-malaikat membawa doa itu ke singgasananya. Kita pun mampu jika mau. Tidak perlu menunggu menjadi suci atau sempurna. Cukup mulailah dengan satu tekad di dalam dada, bahwa kita ingin mendekat bukan untuk mendapatkan dunia, tapi untuk membiarkan dunia datang dalam aturan Tuhan. Bacalah bismillah di setiap pagi dengan penuh kesadaran. Lalu ucapkan kalimat harapan dengan hati yang lembut, bukan dengan ketergesaan. Doakan orang lain di tengah zikir kita, karena rezeki itu sering datang lewat pintu yang tidak kita buka sendiri, melainkan lewat doa yang kita panjatkan untuk orang lain. Sesungguhnya, hati yang paling jernih adalah hati yang tenang dalam kebergantungan padanya. Tidak menuntut lebih, namun bersyukur atas yang sedikit. Tidak memaksa waktu, tapi percaya bahwa waktunya tidak pernah salah. Kalimat bismillah bukan pembuka yang biasa. Ia adalah getaran pertama semesta ketika segala sesuatu diciptakan. Dan setiap kali engkau mengucapkannya dengan sadar, engkau mengulangi resonansi itu, membangunkan getaran rezeki yang selama ini tidur dalam takdirmu. Dan akhirnya saudaraku, ketahuilah bahwa pintu rezeki tidak selalu dibuka dengan tenaga, tapi lebih sering dibuka dengan hati. Bismillah adalah kunci. Dan kalimat yang kau ucapkan setelahnya adalah permintaanmu yang ditulis dengan tinta cahaya. Biarlah langit membaca niatmu dan bumi menyiapkan ladangnya. Karena mereka yang mengawali langkahnya dengan nama Allah tak akan pernah kehilangan arah, bahkan saat dunia tampak gelap. Mereka akan tetap berjalan pelan, tapi pasti menuju keberkahan yang telah ditulis untuk mereka sejak awal penciptaan. Sahabat jiwa, kini kita telah menyusuri langkah awal membuka pintu rezeki dengan kalimat suci dan hati yang penuh keyakinan. Ingatlah bahwa setiap bismillah yang tulus adalah permohonan yang tak pernah Allah abaikan. Rezeki yang datang bukan selalu dalam bentuk yang kita duga, tapi selalu dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Semoga perjalanan ini menumbuhkan kesadaran dalam hati kita, bahwa hidup penuh berkah adalah hidup yang dimulai dengan mengingatnya, menyerahkan segala usaha kepadanya, dan berserah diri pada ketetapannya. Jadikan setiap langkah sebagai doa, dan setiap doa sebagai cahaya yang menuntun kita menuju limpahan rahmat-Nya. Aku mendoakan agar Allah membuka pintu rezekimu, memperluas jalan rezekimu, dan melimpahkan berkah dalam setiap helaan nafasmu. Semoga hatimu senantiasa dipenuhi ketenangan, keikhlasan, dan keberanian untuk terus melangkah dalam ridha-Nya. Terima kasih telah hadir dan bersama-sama menyelami rahasia ini.
Jangan lupa untuk selalu mengucap bismillah dalam setiap awal yang kau mulai, dan biarkan kalimat itu menjadi kunci yang membuka pintu rezekimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.